Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elfon Nadafa Rizqullah, NIM 2105 3561 dari kelas TIA Overik A. Di sini untuk menjelaskan penugasan bagaimana cara mengimplementasikan mewujudkan pendeteksi robot yang otomatis bisa mencentang CAPTCHA. I'm not robot. Dari judul penugasan saya, di sini saya dapat menggunakan metode yang pertama, menggunakan algoritma pembelajaran machine learning, mempelajari pola perilaku manusia saat mengisi CAPTCHA. Pola perilaku manusia ini dapat meliputi kecepatan gerakan kursor, arah gerakan kursor, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi CAPTCHA. Yang kedua, menggunakan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola yang unik dari perilaku robot. Pola-pola ini dapat meliputi kecepatan gerakan kursor yang konsisten, arah gerakan kursor yang lurus, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi CAPTCHA yang singkat. Untuk cara yang kedua, kita dapat menggunakan metode yang pertama, mencatat pergerakan kursor saat pengguna mengisi CAPTCHA. Jadi pergerakan kursor ini dapat direkam menggunakan teknik screen capture atau menggunakan JavaScript. Yang kedua, menggunakan algoritma pengolahan citra untuk menganalisis pergerakan kursor. Algoritma ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola perilaku manusia dan robot. Jadi dari penjelasan dari metode yang pertama dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut dari kedua cara tersebut. Jadi yang tadi metode pertama, cara pertama itu metode ini menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mempelajari pola perilaku manusia saat mengisi CAPTCHA. Algoritma ini dapat dilatih menggunakan data yang berisi informasi tentang pergerakan kursor manusia saat mengisi CAPTCHA. Setelah algoritma ini dilatih, algoritma ini dapat digunakan untuk mendeteksi apakah pengguna yang mengisi CAPTCHA adalah manusia atau robot. Metode ini dapat bekerja dengan baik untuk mendeteksi robot yang memiliki perilaku yang berbeda dengan manusia. Namun, metode ini dapat menjadi kurang efektif jika robot tersebut dirancang untuk meniru perilaku manusia. Lalu penjelasan dari metode yang kedua, jadi metode ini menggunakan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola yang unik dari perilaku robot. Pola-pola ini dapat meliputi kecepatan gerakan kursor yang konsisten, arah gerakan kursor yang lurus, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi CAPTCHA yang singkat. Metode ini dapat bekerja dengan baik untuk mendeteksi robot yang memiliki perilaku yang konsisten. Namun, metode ini dapat menjadi kurang efektif jika robot tersebut dirancang untuk meniru perilaku manusia. Jadi dari kedua cara tersebut, cara kedua dapat menjadi lebih efektif untuk mendeteksi robot otomatis bisa mencentang CAPTCHA I'm not robot. Hal ini karena cara kedua lebih fokus pada pola-pola perilaku robot yang unik. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana algoritma deteksi robot dengan teknik analisis data. Jadi di bagian inputnya itu adalah pergerakan kursor pengguna saat mengisi CAPTCHA. Outputnya adalah keputusan apakah pengguna adalah manusia atau robot. Langkah-langkahnya ini seperti mengumpulkan data pergerakan kursor pengguna. Pergerakan kursor pengguna dapat dikumpulkan menggunakan teknik screen capture yang saya tadi jelaskan tadi atau menggunakan JavaScript. Jadi data pergerakan kursor ini dapat disimpan dalam bentuk file teks atau dalam database. Melakukan analisis data dan pergerakan kursor pengguna dapat dianalisis menggunakan berbagai teknik seperti analisis statistik untuk menghitung nilai rata-rata, standar deviasi, dan nilai kuartil dari pergerakan kursor. Analisis frekuensi untuk menghitung frekuensi kemunculan berbagai pola pergerakan kursor. Lalu ada analisis cluster untuk mengelompokkan data pergerakan kursor berdasarkan kesamaannya. Menentukan kriteria deteksi robot berdasarkan hasil analisis data dapat ditentukan kriteria untuk mendeteksi robot. Kriteria ini dapat meliputi sebagai berikut: kecepatan gerakan kursor yang konsisten, arah gerakan kursor yang lurus,
Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi captcha yang singkat menentukan keputusan jika pergerakan kursor pengguna memenuhi kriteria robot. Maka pengguna tersebut akan diklasifikasikan sebagai robot. Sebaliknya, jika pergerakan kursor pengguna tidak memenuhi kriteria robot, maka pengguna tersebut akan diklasifikasi sebagai manusia. Contoh kriteria deteksi robotnya, kecepatan gerakan kursor. Rata-rata, kecepatan gerakan kursor kurang dari 50 piksel per detik. Standar deviasi kecepatan gerakan kursor kurang dari 20 piksel per detik. Arah gerakan kursor ini selalu lurus. Arah gerakan kursor tidak berubah-ubah selama lebih dari 5 detik. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi captcha eh, ini seperti kurang dari 1 detik, seperti itu. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk dalam eh, penemuan fenomenal ini. Jadi dari referensi dari ahli peneliti yang sebelumnya, ini ada a deep learning approach to webbot detection using mouse behavior biometric, Oktober 2019, di buku Biometric Reconnection 388 sampai 395. Autorsnya ini dari Ang Wei, Yusuan Zhou, Zhongmin Cai. Jadi penjelasan dari buku ini adalah bot web adalah script otomatis yang melakukan tugas online seperti manusia. Penyalahgunaan teknologi bot menimbulkan berbagai ancaman terhadap keamanan website. Baru-baru ini dinamika MOS telah diterapkan pada deteksi bot dengan menganalisis apakah rekaman operasi MOS konsisten dengan pola operasional manusia. Jadi di dalam makalah ini dia memperkenalkan pendekatan jaringan saraf mendalam untuk deteksi bot. Jadi di sini mereka juga mengusulkan metode representasi baru untuk data pergerakan mouse yang mengubah setiap gerakan mouse menjadi gambar yang berisi informasi spasial dan kinematiknya. Metode representasi ini memungkinkan pengguna model CNN untuk mengoptimasi pembelajaran fitur dari data pergerakan mouse. Lalu di buku ini juga ada hasil eksperimen menunjukkan bahwa metode mereka mampu mendeteksi 96,2% bot dengan kemampuan serangan statistik. Sedangkan metode deteksi tradisional yang menggunakan fitur bot tantangan atau LLM hanya dapat mendeteksi kurang dari 30% bot. Lalu untuk referensi yang kedua itu dari B-Captcha Mouse Synthetic Mouse Trajectories and Improve Bot Detection, Mei 2020. Autorsnya ini ada Alejandro Achen, Aitami Morales, Julian Fieres, Ruben Ferra Rodriguez. Ini dari Universitas Autonoma de Madrid. Jadi di dalam jurnal ini mereka menjelaskan bagaimana mempelajari kesesuaian biometrik perilaku untuk membedakan antara komputer dan manusia yang biasa disebut deteksi bot. Jadi mereka juga menghadirkan B-Captcha Mouse, pendeteksi bot berdasarkan pemodelan neuromotor dinamika mouse yang menyempurnakan metode captcha tradisional. Jadi detektor bot yang mereka usulkan itu dilatih menggunakan manusia dan bot yang dihasilkan oleh dua metode baru yang dikembangkan untuk menghasilkan lintasan tikus sintetis yang realistis. Pertama, metode berbasis pengetahuan berdasarkan fungsi heuristik. Dan yang kedua, metode berbasis data berdasarkan jaringan adversarial generatif (JAN), di mana generator min sintesis lintasan mirip manusia dari masukan kebiasaan Gaussian. Eksperimen ini dilakukan pada testbed baru yang juga diperkenalkan di sini. Jadi di captcha ini tersedia di GitHub, di captcha Mouse Benchmark. Jadi pengguna untuk penelitian dalam deteksi bot dan aplikasi HCI berbasis mouse lainnya.
Jadi data benchmark mereka ini terdiri dari 10.000 lintasan MOS, termasuk data nyata dari 58 pengguna dan data bot dengan berbagai tingkat realisme. Jadi eksperimennya mereka ini juga menunjukkan bahwa Bicep MOS mampu mendeteksi lintasan bot dengan realisme tinggi dengan rata-rata akurasi 93% hanya dengan menggunakan satu lintasan MOS. Jadi ketika pendekatannya mereka ini digabungkan dengan fitur dinamis, mesin canggih, akurasi deteksi bot meningkat relatif lebih dari 36%, membuktikan bahwa deteksi bot berbasis MOS adalah alat yang cepat, mudah dan ada untuk melengkapi sistem captcha tradisional. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.